Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen M. Taufik Harsan SOSMAP dan yang terhormat teman-teman kelas AP 20A. Perkenalkan, nama saya Anis Nur Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi pelayanan masyarakat, yaitu aplikasi Peduli Lindungi. Seperti yang telah kita ketahui, pada masa pandemi sekarang ini, pemerintah membatasi kegiatan seluruh masyarakat, sehingga pemerintah meluncurkan sebuah aplikasi pelayanan kesehatan untuk memudahkan masyarakat. Aplikasi tersebut adalah aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi yang diluncurkan sejak tahun lalu ini dirancang sebagai alat untuk menelusuri penyebaran COVID. Aplikasi ini memiliki fitur untuk penelusuran, pelacakan, dan pengurungan jika penggunanya terkonfirmasi COVID. Aplikasi ini tidak hanya untuk melihat sertifikat vaksin, tapi juga untuk menunjang mobilitas selama di luar rumah. Berikut ini ada cara kerja dari aplikasi tersebut. Pertama, pada saat pengguna mengunduh aplikasi, sistem akan meminta persetujuan pengguna untuk mengaktifkan lokasi, kamera, stroke, dan Bluetooth. Kedua, dengan kondisi lokasi aktif, maka secara berkala aplikasi akan melakukan penelusuran dan pelacakan lokasi guna memberikan informasi terkait keramaian dan status kesehatan pengguna. Dan yang terakhir, hasil penelusuran dan pelacakan ini akan digunakan aplikasi dan pemerintah Indonesia untuk mengidentifikasi siapa saja yang perlu mendapatkan penanganan lebih lanjut agar penanganan penyebaran COVID dan penyakit menular lainnya dapat dilakukan. Selanjutnya di sini saya akan memberikan tutorial atau cara login pada aplikasi Peduli Lindungi. Pertama, Anda bisa download terlebih dahulu aplikasinya pada Play Store atau pada App Store. Setelah di-download, Anda bisa langsung buka aplikasinya. Setelah muncul tampilan seperti ini, Anda bisa klik WNI apabila Anda emang WNI, atau Anda bisa klik WNA apabila emang Anda WNA. Di sini saya WNI, jadi saya bisa langsung klik WNI. Bisa langsung klik saya setuju. Habis itu ini langsung masuk pada tampilan login. Ada juga tampilan daftar. Apabila Anda belum pernah daftar, Anda bisa langsung daftar menggunakan nomor telepon atau menggunakan alamat email. Di sini saya sudah pernah daftar, jadi saya bisa langsung login pada aplikasi ini. Saya login menggunakan nomor telepon yang aktif dan memang terdaftar pada saat saya sudah vaksin. Setelah dicantumkan nomornya, Anda bisa langsung klik masuk. Setelah itu dikirimkan kode OTP. Bisa langsung klik verifikasi. Klik juga berikutnya, mengerti. Berikutnya, mengerti lagi, dan seterusnya. Setelah itu ini langsung muncul tampilan utama pada aplikasi tersebut. Di tampilan utama ini ada scan QR, ada juga fitur vaksin, fitur hasil tes, fitur e-hack, ada fitur aturan perjalanan, ada fitur teledokter, ada juga fitur pelayanan kesehatan, ada fitur statistik, dan yang terakhir ada juga cari kamar rumah sakit. Di pojok atas ini ada gambar kepala, kalian bisa langsung klik. Di sini ada akun. Jika kalian belum buat akun, kalian bisa langsung buat dulu akunnya dengan klik gambar pena di samping. Lalu kalian bisa langsung isi biodata Anda sesuai dengan KTP yang Anda punya. Di sini ada kewarganegaraan, ada nama, ada nik,
ada tempat tanggal lahir, ada juga email, dan ada juga nomor telepon. Jika selesai diisi, kalian bisa langsung klik simpan. Di akun ini juga ada fitur status vaksin atau hasil tes, ada juga riwayat dan tiket vaksin, ada juga sertifikat vaksin. Di sini Anda bisa download sertifikatnya. Ada juga tentang aplikasi tersebut dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kegunaan-kegunaan fitur yang ada di aplikasi ini. Selanjutnya ini ada fitur-fitur pada aplikasi. Pertama ada pindai kode QR. Sejak beberapa waktu belakangan ini, aplikasi tersebut dilengkapi dengan fitur memindai kode QR atau scan QR code. Fitur ini dibutuhkan ketika berpergian ke tempat umum. Pengguna akan diminta memindai barcode yang disediakan di depan pintu masuk. Untuk menggunakannya, ketuk scan QR code di laman utama aplikasi Peduli Lindungi. Lalu arahkan kamera ponsel ke kode yang ada di spanduk. Fitur scan QR code ini berfungsi sebagai konfirmasi masuk atau check-in ke tempat publik. Misalnya seperti pusat perbelanjaan, restoran, kantor, tempat wisata, dan transportasi umum. Setelah memindai kode QR, akan muncul informasi mengenai tempat yang ingin dikunjungi. Peduli Lindungi akan memberitahu berapa kapasitas total pengunjung yang bisa berada di dalam dan berapa pengunjung yang ada saat ini. Pengguna juga diminta untuk memindai kode QR lagi untuk check out setelah keluar dari gedung. Yang kedua ada peta zonasi. Masih di laman utama aplikasi, pengguna akan melihat peta tempat lokasi terkini berada. Peta zonasi akan akurat jika selama membuka aplikasi, pengguna mengaktifkan lokasi GPS. Peta zonasi akan berwarna sesuai dengan tingkat resiko masing-masing tempat. Warna orange untuk resiko rendah dan warna merah untuk resiko tinggi. Biasanya informasi zona yang ditampilkan per kelurahan. Lokasi akan berubah jika pengguna berpindah tempat. Begitu juga dengan tingkat resiko. Akan menyesuaikan dengan lokasi saat ini berada. Selain melihat resiko di tempat berada, pengguna juga bisa melihat tingkat resiko di tempat lain dengan mencari lewat kolom pencarian. Jika ingin mencari lokasi lain, matikan dulu GPS agar tidak otomatis kembali ke lokasi saat ini. Cara ini bisa digunakan untuk melihat tingkat resiko penularan jika harus berpergian ke tempat lain. Fitur ini bisa membantu pengguna mengambil keputusan sebelum berpergian. Yang ketiga ada statistik. Tab statistik biasa menjadi informasi pelengkap dari peta zonasi yang ada di laman utama. Statistik berisi informasi berapa banyak orang yang terinfeksi COVID di satu kelurahan, kecamatan, kota, dan provinsi. Selain angka positif, tab ini juga berisi jumlah pasien sembuh, meninggal, dan tren harian. Untuk pasien meninggal, hanya data per provinsi yang dicantumkan di dalam statistik. Yang keempat ada pendaftaran vaksin. Kembali lagi ke laman utama atau ke home, pengguna bisa mendaftar ikut vaksinasi COVID melalui aplikasi ini. Untuk mendaftar, pengguna harus memasukkan nomor NIK dan nama lengkap. Jika sudah vaksin, fitur ini bisa digunakan untuk melihat status vaksin. Peduli Lindungi akan menampilkan informasi identitas tersebut sudah mendapatkan berapa dosis vaksin COVID. Yang kelima ada paspor digital. Pada fitur ini, pengguna bisa melihat sertifikat vaksin COVID dan mengunduhnya sehingga tidak perlu mencetak sertifikat. Sertifikat yang muncul di aplikasi Peduli Lindungi hanya milik pengguna yang login di aplikasi tersebut. Ketuk nama yang tercantum pada tab sertifikat di fitur paspor digital untuk melihat sertifikat digital vaksin COVID. Yang keenam ada e-hack.
Sistem Electronic Health Card Alert atau e-HEC milik Kementerian Kesehatan sudah terintegrasi dengan Peduli Lindungi. Bisa ditemukan di bagian bawah laman utama. e-HEC merupakan sistem pemantauan perjalanan pengguna selama masa pandemi ini. Pengguna akan diminta mengisi informasi seperti data pribadi dan rincian perjalanan ketika berpergian jarak jauh menggunakan transportasi publik seperti pesawat terbang. Yang ketujuh ada akun. Pada tab akun, pengguna bisa melihat status vaksin dan tes COVID, serta keterangan apakah bisa berpergian secara aman ke fasilitas publik. Pengguna juga bisa menemukan tiket vaksin di tab akun, baik untuk vaksin pertama maupun untuk vaksin kedua. Sertifikat vaksin juga bisa ditemukan di tab ini. Selain itu, tab ini juga berisi tips kesehatan seperti cara menggunakan masker yang benar dan kapan harus periksa ke dokter jika merasakan gejala COVID. Yang kedelapan ada diari perjalanan. Fitur diari perjalanan di Peduli Lindungi menyimpan dan menampilkan histori perjalanan pengguna sebagai upaya program contact tracking. Yang terakhir ada teledokter. Dalam pemutusan mata rantai penyebaran COVID, layanan telemedis atau layanan kesehatan daring menjadi salah satu upaya yang tengah digalakan berbagai pihak. Selain mengurangi pertemuan tatap muka, telemedis juga dapat memudahkan pasien mendapat informasi tentang kesehatannya tanpa harus keluar rumah. Fitur ini akan menghubungkan pengguna ke layanan telemedis dari platform lain. Fitur tersebut saat ini menghadirkan dua layanan, yaitu Periksa Kesehatan Mandiri dan Grab Health yang didukung Good Doctor dan Periksa. Sementara itu, fitur kedua berupa konsultasi dokter melalui platform Halodoc, ProSehat, Telkomedika, dan Grab Health yang didukung Good Doctor. Baik, terima kasih. Sekian penyampaian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat perkataan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.